Biara Shaolin kuno sering dijadikan simbol dalam dunia bela diri. Dari Bruce Lee, Jet Li, bahkan sampai Kung Fu Panda pun dianggap mampu menyebarkan filsafat Buddhis ke seantero bumi. Namun meskipun Shaolin telah menjadi bagian integral dari budaya global kita, kebanyakan dari kita hanya sedikit yang tahu tentang fakta Shaolin sebenarnya. Hai, selamat datang di channel Art Media. Sebelum lanjut, jika video ini menambah informasi kamu, jangan lupa share ke medsos kalian. Dukung terus channel ini supaya bisa memberikan informasi yang menarik. Shaolin dimulai dari orang India. Biara Shaolin adalah bagian integral dari budaya Tionghoa, sehingga orang sering terkejut mengetahui bahwa pendirinya sebenarnya bukan orang Cina. Dikenal sebagai Batuo atau Buddha Badra, pendiri Shaolin adalah seorang biarawan Buddha yang mengembara dari India, yang tiba di Kekaisaran Wei Utara sekitar tahun 464 Masehi. Dia berkhutbah di sana selama beberapa dekade sebelum Kaisar Xiaowin memerintahkan pembangunan biara Shaolin di Monsong di Provinsi Henan sekarang, dan menjadikan Batuo sebagai abbas pertamanya. Sumber dari periode ini jarang diberitakan, namun vihara pertama tersebut telah berfungsi sebagai pusat menerjemahkan teks-teks Buddhis ke dalam bahasa Cina. Di bawah kepemimpinan Batuo, para biksu mengikuti aliran Buddhisme Hinayana. Karena aliran Hinayana sangat sulit untuk diikuti bahkan bagi para biarawan sekalipun. Biara tersebut sangat sulit untuk berkembang sejak kedatangan Bodhidharma, seorang biksu India lainnya. Aliran Hinayana dibuang dan diganti dengan Buddhisme Chen atau Zen yang diikuti oleh para biarawan Shaolin sampai hari ini. Shaolin bukan satu-satunya pencetak prajurit biksu. Bertentangan dengan kepercayaan yang sudah dikenal, sebenarnya Shaolin tidak memegang monopoli atas bisnis prajurit biksu. Berabad-abad sebelum Shaolin didirikan, biarawan-biarawan Buddha Cina lainnya telah menyimpan senjata dan berlatih seni bela diri. Shaolin sendiri dibangun untuk menjadi pusat pembelajaran yang damai. Menurut legenda, saat kedatangan Bodhidharma pada abad ke-5 atau ke-6 Masehi, para biksu Shaolin mulai mempraktikkan keterampilan bertarung pada abad ke-14. Di India, naga sadus pernah menjadi pejuang yang paling banyak menggunakan senjata dan berperang dari semua sekte Hindu. Para pemuja Siwa, para sadus, dikenal oleh wisatawan saat ini sebagai orang suci Hindu yang mengenakan celana jepit dengan rambut kusut. Tapi selama masa Mughal, mereka termasuk di antara prajurit yang paling ditakuti. Para biksu Buddha juga berlatih bela diri dan seni yang disebut Wolkyo Musol atau Buddhist Temple Martial Art. Di Jepang, Shohei atau prajurit biksu pernah menguasai wilayah-wilayah besar, bahkan Tibet. Ada persaudaraan biksu prajurit di bawah komando Dalai Lama. Kungfu bukan dari Shaolin. Di Cina dikatakan bahwa semua seni bela diri muncul dari Shaolin. Ini adalah fakta yang keliru. Tidak ada pelatihan tempur yang dilembagakan selama beberapa abad setelah Shaolin didirikan. Para biku berpartisipasi dalam pertempuran yang membantu mendirikan dinasti Tang 1618 sampai 1907 Masehi. Namun tidak ada bukti bahwa mereka telah mengembangkan bentuk pertarungan yang unik. Sejarawan percaya bahwa para biku selama dinasti Tang hanya menggunakan persenjataan umum dan tidak begitu ahli dalam seni bela diri dibandingkan tentara lainnya. Sementara catatan paling awal tentang seni bela diri Shaolin berasal dari abad ke-14. Para biku mungkin mulai mengkhususkan diri dalam bertarung selama abad ke-12. Keahlian Shaolin pada pertarungan langsung hanya bisa dilakukan pada abad ke-16. Selama itu sejarah kungfu dapat ditelusuri kembali jauh sebelum biara Shaolin didirikan. Sejarah musim semi dan musim gugur yang mungkin terdiri atas 500 hingga 800 sebelum Masehi merujuk teknik bela diri hard dan soft menjadi filosofi kungfu inti saat ini. Pada masa dinasti Ming 1336 hingga 1644 Masehi, ketika Shaolin pertama kali dikaitkan dengan keunggulan bela diri, justru kungfu sudah umum di seluruh Cina. The Jieba, penggemar film kungfu pasti sering melihat dan memperhatikan bahwa biksu Shaolin sering digambarkan dengan 9 titik melingkar di dahi mereka. Titik-titik itu dikenal dengan sebutan Jieba.
Jeba adalah sebuah tanda suci yang ditempatkan pada seorang biku oleh tuanya atau abbas sebagai tanda bahwa ia telah menyelesaikan pelatihannya. Jeba memiliki arti penting dalam Shaolin. Setiap titik menandakan salah satu aturan dasar perilaku yang harus diikuti setiap biku. Sayangnya, jeba adalah hal yang dilarang sampai saat ini. Penyematan jeba melibatkan upacara panjang, di mana para biku harus melakukan meditasi intens dan mengkondisikan fisik selama 1 bulan. Pada klimak upacara tersebut, 9 batang dupa ditempelkan di bagian atas kepala dengan pasta. Tongkat dupa ini kemudian dibiarkan menyala sampai kulit kepala hangus dan benar-benar hitam. Pada tahun 2007, pemerintah Cina akhirnya mengumumkan pencabutan sebagian dari larangan tersebut, yang memungkinkan para biarawan untuk menghidupkan kembali tradisi kuno tersebut. Hanya 100 biku yang dianggap siap secara fisik dan mental menerima jeba, dan hanya 43 yang benar-benar menjalani upacara pemberian merek tersebut. Sampai saat ini hanya ada 1 orang barat yang diketahui telah menerima Tessino Jeba, Franco, yang juga dikenal sebagai Xian Fan, seorang biarawan kelahiran Italia yang sekarang mengelola sebuah kuil yang berafiliasi di California.